Kekerasan seksual atau fisik terhadap perempuan dan anak perempuan meningkat dibandingkan dengan masa sebelum pandemi COVID-19. Untuk memperingati Hari Ibu, kami hadirkan fakta data pandemi memperdalam ketidaksetaraan gender. Meningkatnya resiko kekerasan berbasis gender di masa pandemi COVID-19 merupakan fenomena global yang menjadi perhatian dunia. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak selama pandemi COVID-19, terhitung 29 Februari sampai 27 November 2020, kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa tercatat 4.477 kasus dengan 4.520 korban. Mayoritas korban kekerasan terhadap perempuan dewasa adalah korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu 59,82%. Adapun korban kekerasan terhadap anak perempuan, 4.472 anak, lebih banyak dari korban anak laki-laki, 1.778 anak. Dari 6.250 anak korban kekerasan, 20,93% merupakan korban KDRT. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perempuan (UN Women) menyatakan krisis selalu memperparah ketidaksetaraan gender, apalagi di Indonesia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Igusti Ayu Bintang Darmawati menyebutkan potensi kekerasan berbasis gender di masa pandemi dikhawatirkan semakin besar karena ketimpangan gender masih terjadi di Indonesia. Budaya patriarki yang masih mengakar di dalam kehidupan masyarakat menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Ini sejalan dengan kajian Komnas Perempuan mengenai implementasi kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB dan dampaknya pada hak konstitusional perempuan. Kajian Komnas Perempuan, krisis pandemi ternyata memperparah kesenjangan gender yang ada. Budaya patriarki menjadikan perempuan serta kelompok rentan harus menanggung dampak berbeda dan seringkali lebih berat. Pandemi menimbulkan beban dan resiko yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki. Beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan dalam kajian Komnas Perempuan yang dirilis 10 Desember lalu adalah akses dan kendali sumber daya baik untuk meredam dampak maupun beradaptasi dengan perubahan, serta kemampuan untuk memulihkan kondisi dalam menghadapi dampak pandemi. Kajian Komnas Perempuan menunjukkan bahwa PSBB sebagai kebijakan kunci dalam penanganan pandemi mempengaruhi kerentanan perempuan dalam menghadapi pandemi. Pengaruh ini terutama peningkatan beban ganda, resiko kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan berbasis gender, dampak pada ekonomi dan sumber penghidupan. Kemudian persoalan akses kelompok rentan marginal kepada jaminan sosial. Ini juga terkait dengan persoalan kesehatan reproduksi termasuk perkawinan anak, hak atas rasa aman dan akses kepada keadilan, serta kesenjangan gender terkait akses informasi dan teknologi. Laurence Gilloa, Deputi Director UN Women Brussels Office menyebutkan kekerasan seksual atau fisik terhadap perempuan dan anak perempuan meningkat dibandingkan dengan sebelum pandemi COVID-19. Di tingkat global, sebanyak 243 juta perempuan dan anak perempuan mengalami kekerasan di dalam ataupun di luar rumah atau keluarga. Dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dipicu situasi yang buruk dalam hal keamanan, kesehatan, dan kemerosotan ekonomi keluarga. Di luar rumah, perempuan juga mengalami kekerasan bahkan pada siang hari. UN Women menyebutkan ada sejumlah laporan dari perempuan pekerja yang mengalami kekerasan seksual saat berjalan kaki ataupun bersepeda menuju tempat kerja. Mereka melakukan itu untuk menghindari penggunaan transportasi publik sebagai upaya mencegah penularan COVID-19. Penelitian berjudul Feeling Unsafe in Public Places, Understanding Women's Fears menyebutkan sejumlah perempuan takut berpergian sendirian melewati jalur atau rute tertentu atau melewati tempat-tempat sepi. Mereka sering mengajak orang lain untuk menemani atau memilih jalur-jalur yang relatif lebih aman dan ramai.